Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran gereja, di dalam dunia ini, tak akan berarti dan kehilangan maknanya ketika tidak mau menjadikan sabda Allah sebagai pelita yang membimbing dan menuntun langkah umatnya. Sebagai umat beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk melaksanakan apa yang menjadi peran kita di dalam persiaran hidup kita dalam terang sabda Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu, terutama di dalam persiaran hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari bacaan pertama hari ini dari kitab Nehemia, kita mendengarkan, membaca, dan menemukan sebuah cerita bagaimana bangsa pilihan menangis terseduh-seduh karena sudah begitu lama tidak mendengarkan kitab Taurat dibacakan sebagaimana di dalam bait Allah. Mereka mengalami terbuang, mereka mengalami hidup yang susah karena jauh daripada Tuhan yang senantiasa menuntun dan menawarkan keselamatan kepada mereka. Dan hari ini mereka terharu karena boleh mendengar kembali sabda Allah. Sabda Allah akan senantiasa memberikan makna yang mendalam ketika Anda dan saya serta kita semua berani menjadikan firman itu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah perjalanan persiaran hidup kita. Tentu orang yang mendengar pastinya ia meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Sudah 2 tahun kurang lebih kita tidak bisa pergi ke gereja karena pandemi COVID-19. Tetapi juga bukan kita hanyut dari kesenangan, kesukaan, dan kegembiraan karena mulai kita diperkenankan kembali pelan-pelan kembali kepada gereja. Gereja yang hidup senantiasa anggota-anggotanya menyadari akan peran dan fungsinya masing-masing di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Bukan mencari kesalahan orang, bukan pula untuk menjatuhkan, tetapi belajar untuk disiplin, setia, dan melaksanakan apa yang disabdakannya. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, ada yang berperan sebagai tangan, mata, hidung, kaki, dan begitu banyak cara yang bisa kita lakukan sebagai anggota gereja yang hidup. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam suratnya jelas ditegaskan tubuh yang kuat ketika anggota-anggotanya memainkan perannya sebagaimana fungsinya. Tetapi seringkali karena yang satu mendapatkan pujian, kita menjatuhkan. Seringkali kita di dalam pelayanan mengejar sebuah pujian, mengejar sebuah kepuasan, mengejar sebuah kuantitas dan bukan kualitas. Sebagai anggota tubuh Kristus,
sebagai anggota gereja yang hidup, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk mewartakan kerajaan Allah, bukan untuk mengejar pujian, tetapi mengejar kemuliaan Tuhan. Mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Jangan sampai kehadiran kita di dalam pelayanan justru memutus berkat yang Tuhan berikan. Hanya karena kita mengejar ambisi kita. Hanya karena kita ingin dipandang paling hebat. Karena kehebatan bukan terletak pada sebuah kesuksesan suatu acara, tetapi terletak pada gereja yang hidup, yang anggota-anggotanya mau berperan, mau terlibat di dalam menghadirkan kemuliaan Allah. Memang secara perkataan dan kalimat sangat mudah untuk diucapkan, sangat mudah untuk diulang, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan ketika kita sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua mau bertekun, mau belajar menjadikan kitab suci Sang Sabda Allah itu sebagai terang kehidupan, menjadi dasar bagi kita untuk berefleksi, mengevaluasi, dan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, bukan untuk mengejar suatu kesuksesan pribadi, tetapi untuk mewartakan kerajaan Allah. Ciri-ciri Roh Kudus yang hadir dan hinggap di dalam hidup kita senantiasa menghasilkan buah berlimpah, yaitu buah keselamatan. Maka ketika kita mengaku diri sebagai orang beriman, kita membaca sabda Tuhan, tetapi di dalam perjalanan persiaran hidup kita, kita tidak mampu mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, apa yang tertuliskan dari jari jemari kita. Patut kita bertanya dengan diri kita sendiri, sudahkah kita membiarkan hidup kita diterangi oleh firman Allah, oleh sabda Allah di dalam persiaran hidup kita? Atau jangan-jangan kita mengejar sebuah kesuksesan yang hanya menguntungkan diri kita sendiri. Semoga minggu ini menjadikan kita semua sadar bahwa dasar hidup sebagai orang beriman adalah sabdanya sendiri. Bukan hanya untuk didengar lantas kita terharu, tetapi sabda itu didengar, diresapi, direfleksikan, dan dihidupi di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, Paulus menggunakan gambaran tubuh menurut jalan pikiran zamannya untuk menekankan solidaritas dan kekuatan sebagai gereja yang hidup. Ketika mereka tetap selalu di dalam satu visi yang sama, di dalam peran dan fungsi mereka masing-masing. Beranikah kita sebagai orang beriman tidak hanya pandai berkata-kata di dalam kritikan ataupun teguran, tetapi kita sebagai orang beriman berani untuk kreatif, inovatif, memberikan solusi sehingga kerajaan Allah sungguh diwartakan dan semakin banyak orang selamat. Selamat berminggu, tetap patuhi protokol kesehatan, Anda taat, kita disiplin, kita setia, semuanya selamat. Tuhan memberkati. Amin.